Shalom, luar biasa. Bahwasanya hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Tiada hari lepas hari kami mau bersyukur karena Tuhan sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terbukti sampai detik ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami mau membalas cinta kasih Tuhan dengan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan pujian penyembahan kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami mau bersuka cita bersorak-sorai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam setiap pujian. Haleluya. Kuasanya
sebab itu, mari terus kita datang di hadapan Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa.
semua adalah umat pemenang di hadapan Tuhan. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi orang pilihan Tuhan, menjadi umat pemenang dalam segala hal. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah lebih dari pemenang. Tetap percaya, kondisi kita apapun yang sedang sakit, tetap percaya kita akan menang dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang sedang dalam kesesakan, percayalah Tuhan akan memberikan kelegaan yang luar biasa. Yang mungkin saat ini sedang kekurangan, percayalah Tuhan akan melimpahkan berkat dari segala penjuru untuk memberkati dalam kehidupan kita. Yang terpenting bahwa mari kita selalu datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur apapun yang terjadi, kita mau tetap menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan.
apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, biarlah kita mau selalu bersyukur dan selalu bersyukur atas semua anugerah-Mu, Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Biarlah kita mau menyembah Tuhan dengan kerinduan yang lebih dalam lagi. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Saat Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan sanggup memberikan kelegaan, Tuhan sanggup memberikan kesembuhan, Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena kami tetap percaya saat kami tidak memikirkan hal duniawi, tapi saat kami mau datang kepada Tuhan, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, maka berkat itu juga akan mengikuti dalam hidup kita. Biarlah setiap pelayanan apa yang sudah kami lakukan ya Tuhan, biarlah kami boleh melakukan dengan kesungguhan hati kami. Segala sesuatunya pelayanan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tetap percaya saat kondisi lemah pun, saat kami datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan topangan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajari untuk selalu kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan, dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kalaupun hari ini, detik ini, mungkin kami belum menerima mujizat daripada Tuhan. Kalaupun kami belum sembuh, tapi kami tetap percaya, kalaupun sampai hari ini kami hidup, semua karena penyertaan Tuhan. Kalaupun mungkin kami masih sakit, Tuhan terlalu ada. Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, atas semua anugerah-Mu yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ajari untuk kami terus tetap percaya, menghadirkan Engkau ada dalam hidup kami, menghadirkan Engkau ada dalam setiap keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami selalu merasakan semua kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kami yakin setiap pujian, penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu boleh menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kembali kami rindu belajar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu Bapa. Biar hanya Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Roh Kudus menguasai sepenuhnya Tuhan. Tuhan urapi juga jemaat-Mu Tuhan, untuk membuka hati, memberikan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam
pemberitaan firman ini ke dalam tuangan kuasa-Mu Bapa. Kami mau tolak Tuhan segala tipu daya iblis dalam bentuk apapun yang mau merampas firman-Mu. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa darah Yesus yang menutup bungkus kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap menangkap isi hati-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, malam hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Saya memberi judul, ya, mana yang kau pilih? Ya, saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita manusia di dunia ini ya, setiap saat kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Yang mana kita harus bijaksana untuk memilihnya ya, kita harus tepat dalam memilih, karena kalau salah memilih maka kita harus menjalani konsekuensinya ya dari pilihan-pilihan kita tersebut. Kita diberi kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang jahat, dan harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan-pilihan itu. Ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan baca satu ayat di dalam kitab Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Oke, kita baca aja di layar ya. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini adalah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Di ayat ini diberikan pilihan antara kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Namun Tuhan tetap mengingatkan umatnya melalui Musa untuk membuat pilihan yang benar, yaitu yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mari kita akan membahas dari pilihan-pilihan yang ada di dalam ayat Ulangan 30 ayat 19 ini. Yang pertama yaitu pilihan kehidupan dan kematian. Ya, ini bisa berarti kehidupan kerohanian dan kematian rohani. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa manusia kita ini terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ya, tubuh yaitu fisik kita ini, roh yaitu yang berhubungan dengan Tuhan, dan jiwa yang di dalamnya terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak. Nah, di jiwa inilah berkecamuk segala pilihan-pilihan. Ya, Bapak Ibu yang kasih, saya rindu memberi contoh tentang pilihan. Dari pengalaman pribadi yang saya alami. Suatu saat dalam fase rumah tangga kami ya, dalam suatu fase saya merasakan bahwa kehidupan pernikahan saya itu sangat tidak mengenakan ya menurut saya waktu itu. Karena saya melihat bahwa suami saya ini orangnya kok cuek sekali ya. Saya mulai berpikir nih, mulai berkecamuk dalam jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Saya berpikir, saya di rumah diperhatikan sama keluarga saya, tapi kok ini saya sudah dibawa jauh-jauh, kok orangnya cuek seperti itu. Nah, akhirnya dari pikiran saya hari lepas hari, saya melihat dia cuek dan dia tidak merasa kalau mungkin itu sudah membuat saya resah. Akhirnya ke perasaan saya, iblis mulai bisik-bisik.
saya mulai merasa apa? Mulai merasa mengasihani diri saya. Ya, kadang saya mulai menangis. Dalam kesendirian saya enggak mau cerita ke siapa-siapa ya. Ya, paling saya berdoa waktu itu. Tapi saudara berdoa ada perasaan enggak enak pada seseorang. Nah, saya dalam perasaan saya mulai merasa sedih. Saya sering nangis, saya enggak mau ngomong ke keluarga saya jauh ya, di luar pulau sana. Dan akhirnya mulai ke kehendak saya. Saya ingin apa saudara? Saya ingin pulang. Waktu itu saya ingin pulang aja ke rumah orang tua saya. Nah, berlangsung beberapa saat ya. Akhirnya saya mulai merasa tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera di dalam hati. Saya ingin suami saya berubah, bisa mengerti saya, bisa perhatian, tidak cuek. Tetapi saat itu saya juga tidak mau ngomong, ya saya pendam sendiri. Akhirnya dalam keadaan saya merasa tidak damai sejahtera itu, ada satu tekad untuk saya datang menghadap Tuhan. Dalam keadaan itu saya berpikir, Tuhan, kalau terus-terusan seperti ini, saya yang berdosa. Saya tidak bisa mengubah seseorang, tetapi malah saya jadi berdosa. Dan bagaimana saya mau melayani kalau saya sendiri menyimpan sesuatu? Ya, saya hidup dalam dosa. Akhirnya dalam saat saya berdoa itu saya mengambil keputusan. Biar saya saja dulu. Saya memilih biar saya saja dulu yang berubah. Ya. Waktu itu bagaimana caranya? Ya, saya mulai milih biar saya saja yang berubah Tuhan, karena saya tidak bisa merubah seseorang. Yang bisa saya lakukan saat ini yaitu saya merubah diri saya. Dan saya minta Roh Kudus menguatkan saya. Waktu itu Tuhan berikan hikmat kepada saya untuk saya bisa menerima dengan hati terbuka, entah dia cuek ataupun bagaimana sikapnya, saya diajar untuk bisa menerima suami. Nah, dan karena saya perhatikan ternyata dia juga tidak merasa kalau kecuekannya itu membuat saya tidak nyaman. Ya, saya mulai bisa menerima dia dan mulai ada komunikasi yang baik. Nah, setelah itu saya melihat bahwa Tuhan mulai membawa saya, kehidupan rohani saya mulai semakin ada peningkatan. Nah, ini pilihan yang pertama antara kehidupan rohani atau mau mati rohani. Ya, Bapak Ibu, saat itu saya bersyukur walaupun sekian lama ya, beberapa saat, berapa bulan mungkin itu, saya melewati yang hidup yang tidak mengenakan. Tetapi saya bersyukur Roh Kudus mengingatkan untuk akhirnya saya memilih untuk hidup rohani, memilih kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, dan akhirnya Tuhan mulai pulihkan. Ya, di saat saya mulai memilih saya dulu yang berubah, akhirnya Tuhan yang mengubahkan suami saya. Ya, saya melihat dia mulai ada perhatian. Itu karena sudah tertutup ya, saat kita menyimpan sesuatu, ini tertutup loh. Kita tidak bisa lihat kebaikan dia. Saya cuma melihat keburukan dia, cueknya dia, mungkin kerasnya dalam berbicara. Itu yang saya simpan ya dalam pikiran, dalam perasaan, kayak tertutup. Tetapi akhirnya mulai memilih untuk saya mau hidup, mau bangkit. Hidup rohani saya mau bangkit. Nah, semuanya dibukakan oleh Tuhan. Saya boleh melihat kebaikan suami saya. Saya melihat bahwa ternyata dia begitu tulus mengasihi saya. Dan saya bersyukur untuk suami yang Tuhan sudah berikan. Ya, Bapak Ibu, itu contoh yang pertama di mana pilihan antara kehidupan dan kematian. Ya, hidup rohani yang bertumbuh atau mau mati rohani. Ya, mana pilihanmu? Tentu saja tadi sesuai firman Tuhan tadi bahwa Tuhan tetap mengingatkan umatnya untuk memilih yang benar. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua juga yang sudah berkeluarga, ya, mari kita memilih untuk kehidupan keluarga kita itu
kerohaniannya yang hidup ya. Masing-masing ada saling pengertian, saling komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik sehingga kita bisa menjalankan rumah tangga walaupun ada macam-macam bumbu setiap hari ya. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua yaitu pilihan berkat dan kutuk. Ayo kita bisa baca sama-sama di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan ya. Ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ayat yang ke-7, saya loncati ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mau pilih yang mana? Kutuk atau berkat? Berkat atau kutuk? Kalau mau pilih diberkati, tetapi sikap kita seperti di ayat 5, yaitu mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, ya bagaimana kita mengharapkan diberkati oleh Tuhan? Ya, saya masih melihat ada orang-orang yang begitu mengandalkan ya, karena mungkin ayahnya ini memiliki perusahaan, anaknya begitu mengandalkan harta dari orang tuanya. Ya. Terus dia mungkin punya kekasih yang orang tuanya dari militer gitu. Wah, dia sangat mengandalkan, oh ini bisa di backup ini itu. Ya, saya sedih melihat ini ya. Bahwa mengandalkan manusia sebenarnya itu terkutuk, terkutuk. Ya, jadi apalagi mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa ya aku bisa, aku pintar. Sebenarnya tidak apa-apa kita bisa, kita pintar, tetapi tidak boleh sombong, tinggi hati. Ya, kalau kita diberkati Tuhan dengan kepintaran, kita bisa di sekolah, kita bisa berprestasi, ya kita tetap rendah hati mengucap syukur. Nah, maka itu akan diberkati oleh Tuhan ya. Dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, saya percaya kita semua rindu memilih untuk diberkati oleh Tuhan. Ya, bagaimana supaya diberkati oleh Tuhan? Andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Taruh harapan kita sepenuhnya pada Tuhan. Ya, Tuhan yang mengetahui jauh ke depan, bahkan dia sudah merancangkan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tadi saat saya jalan ke tempat sini, saya ada perasaan kok agak kok rasa ada sedih gitu, karena saya teringat anak, teringat suami jauh. Tapi setelah saya memuji-muji Tuhan tadi, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Karena saya mengalami bahwa Tuhan merangkul kami. Saya bisa melihat secara iman saya, Tuhan memeluk kami semuanya. Ya, karena saya menaruh harapan saya pada Tuhan. Waktu saya sampai nangis waktu puji-pujian tadi, karena saya melihat Bapa merangkul kami. Ya, jadi walaupun jauh saya tidak khawatir saudara. Karena Tuhan pencipta, dia yang melindungi kita. Ya. Karena kita menaruh harap pada Tuhan, dimanapun kita berada tidak usah takut. Ada Tuhan yang luar biasa yang melindungi kita. Ya, mungkin yang anak-anaknya jauh, bahkan ada yang di luar negeri. Ya, jangan khawatir. Kalau kita menaruh harapan kita pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang melindungi, yang memelihara anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, bila kita ingin menerima berkat yang melimpah dari Tuhan, maka kita harus melatih diri kita untuk taat pada segala perintah Tuhan. Ya, ketaatan memang perlu dilatih, Bapak Ibu. Jika kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka kita harus bersedia menundukkan diri dan taat kepada segala sesuatu yang dikehendakinya.
Dengan bersikap taat, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Saya ada satu kesaksian ya, saya teringat saya belajar untuk memilih taat kepada Tuhan. Pada tahun 2021 akhir ya. 2022 akhir. Saya mengikuti sebuah retreat di Bogor waktu itu. Dan setelah selesai, saya minta doa sama Pak Pendetanya. Nah, waktu berdoa, Pak Pendeta kumpul beberapa orang situ, terus ayo kita dengarkan suara Tuhan apa. Ya, waktu itu dalam hati saya kuat sekali ya di sini. Ada suara, gembalakan domba-dombaku. Ya, Pak Pendetanya tanya, Lydia, kamu dapat apa? Ini Pak, ada begitu kuat di hati saya, gembalakan domba-dombaku. Ya. Terus Bapak ini juga berdoa, lebih spesifik Tuhan kasih pada Bapak Pendeta ini. Dia bilang, domba-domba yang tidak tergembala. Nah, terus doa lagi, nah, dia menerangkan pada saya, waktu itu kita selesai berdoa, dia menerangkan pada saya bahwa Tuhan nyuruh kamu untuk menggembalakan domba-domba yang tidak tergembala, yaitu seperti anak-anak yang di jalanan, orang-orang yang tidak punya rumah, seperti itu dikatakan. Nah, waktu itu saya, Tuhan suruh gembalakan orang-orang yang tidak punya tempat, anak-anak yang di jalan, di mana ini? Ya, waktu itu saya posisi di Bogor. Nah, terus sudah, ayo doa lagi, panggil salah satu anak muda, sama-sama di situ. Nah, dan ya dia bisa dengar suara Tuhan untuk di mana yang saya tanya. Ya, di Jakarta. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya belum begitu menguasai Jakarta, tapi waktu itu selesai doa, saya didoakan Pak Pendetanya, ditanya, kamu mau melakukan ini? Saya sambil nangis, saya bilang saya mau Pak, kalau Tuhan yang suruh, saya mau taat, saya mau. Nah, kemudian saya melihat kalau memang ini tuntunan Tuhan ya, Tuhan akan permudah gimana caranya. Ya, akhirnya setelah ibadah itu, retreat itu, dipertemukan dengan seorang ibu, nah dan dia langsung bersedia, ya tinggal di tempat saya saja, ya di Jakarta Pusat, ada kamar kosong. Sebenarnya kos-kosan, tapi waktu itu pas lagi kosong. Ya, saya akhirnya disuruh bisa tinggal di situ. Tapi saya harus pulang dulu ke Semarang, dan akhirnya bulan Januari saya ke tempat itu. Ya, Bapak Ibu, saya mulai belajar taat Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah di tempat kos itu, saya ambil puasa dulu, puasa Esther. Kemudian saya mau mulai melangkah. Saya mulai melangkah, mau kemana dulu ini Tuhan? Tolong saya. Sebelum saya melangkah keluar, saya ditelepon oleh seorang ibu, disuruh datang ke rumahnya di daerah Jakarta Timur. Nah, Bapak Ibu, saya itu dari tidak tahu naik ini itu ya, akhirnya saya tahu naik KRL, naik busway, naik angkot, naik Gojek. Di sana di arah-arah mana saya mulai bertanya-tanya ke teman-teman, dan akhirnya ya bisa sampai ke daerah-daerah yang dituju. Ya, pergi di daerah Jakarta Timur waktu itu. Dan dari situ ya Tuhan mulai menunjukkan kemana saya harus pergi. Waktu itu akhirnya bisa masuk ke tempat-tempat yang maaf kata daerah-daerah kumuh ya. Bahkan sampai di sempit-sempit jalannya. Ya, saya melangkah aja, saya bawa tas semua. Ya, saya doa, waktu itu saya tanya suami, apa yang harus saya lakukan juga ini? Ya, dia bilang, apa yang ada di tanganmu? Itu seperti Musa. Ya, itu yang kamu bisa lakukan. Ya, waktu masuk ke rumah, saya ketuk pintu permisi, ya ternyata yang buka ada ibu-ibu, seorang ibu
ternyata dia sakit ya. Ada bermacam-macam sakitnya beberapa ibu ya. Waktu itu saya masuk situ, Tuhan tolong apa yang saya harus lakukan. Waktu itu saya belum begitu banyak mengerti terapi, tetapi ya Tuhan pegang tangan saya untuk mulai bisa memijat ya ibu ini. Dan puji Tuhan, dan mereka merasakan ada enak ya saat pijat-pijat itu saya mulai ngomong-ngomong ya, ada yang bisa saya sampaikan, bisa saling sharing, saling berbagi. Ternyata ya ada ibu yang sudah tidak punya suami gitu ya, seorang janda, anak-anak yang yatim piatu yang hanya sama dengan nenek ya, tinggal dengan neneknya. Dan beberapa saat saudara saya menjalani seperti itu ya, saya merasakan bahwa Tuhan menolong saya, memampukan saya, sampai teman saya berkata gini, loh, kamu itu sadar usia dong, sadar umur, masa sudah seusia gitu jalan sendiri di Jakarta lagi. Tapi saya bilang kalau bukan Tuhan yang suruh ya masa saya mau pergi kemana-mana sendirian. Tapi karena Tuhan yang suruh ya saya mau belajar taat. Puji Tuhan Bapak Ibu, berapa bulan itu berjelang akhirnya saya kembali ke Semarang. Ya, itu tahun 2023. Waktu pulang, saya tanya pada suami, ini Tuhan maksud apa dengan saya kemarin di Jakarta itu ya, selama berapa bulan, saya keliling berapa tempat. Ya suami bilang gini, Tuhan lagi menguji, kamu taat apa enggak? Taat enggak sama yang Tuhan suruh? Dan saya mengucap syukur Bapak Ibu. Ya, tanpa berpikir panjang waktu itu saya jawab iya, saya mau taat. Kalau Tuhan yang suruh, saya mau taat. Ya, mungkin kalau sudah berpikir dulu, waduh, Jakarta ini terus tempat-tempatnya yang enggak tahu di mana, mau naik apa ya, perempuan sendiri karena sampai malam saya di jalan Bapak Ibu. Tapi ya karena saya mau belajar taat, Tuhan yang mampukan saya. Ya, karena sementara jalan saya bawa ransel besar gitu ya. Sampai nangis sambil ketawa, Tuhan, kok saya ada di sini ya. Tapi itulah pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, belajar untuk taat, memilih. Mau enggak? Ya. Mau melakukan yang Tuhan suruh atau enggak? Ya, saya waktu itu memilih untuk saya melakukan, mau taat. Kita akan lihat contoh-contoh di dalam Alkitab ya. Bagaimana orang yang mengambil pilihan-pilihan ya. Kita tahu kisah janda di Sarfat. Bagaimana saat Elia sudah di Sungai Kerit sudah kering airnya dan Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Sarfat. Dan di sana bertemu dengan seorang janda yang mengumpulkan kayu api dan Elia bilang, ambilkan saya sedikit air. Nah, waktu janda itu mau pergi, dia bilang, ambilkan juga sepotong roti. Nah, ibu janda ini bilang, sesungguhnya sudah tidak ada roti pada saya. Hanya ada segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah ini saya pulang mengolahnya untuk saya dan anak saya makan. Setelah itu kami akan mati. Nah, terus Elia bilang apa? Jangan takut ibu. Kerjakan seperti yang kau bilang tadi, tapi buat dulu untuk saya, ya, bawa pada saya, ya, baru buat untuk kalian. Sesungguhnya Tuhan akan memelihara bahwa tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan berkurang sampai saat Tuhan turunkan hujan kan ke muka bumi ini. Dan Bapak Ibu kita lihat janda ini memilih, ya, dalam keadaan genting untuk dirinya dan anaknya atau untuk nabi ini yang dia tidak kenal. Kalau secara pikiran manusia mungkin, ya, pilih yang mana? Ya, lebih baik untuk saya sama anak saya aja. Tetapi waktu itu dia memilih untuk taat, ya, taat mendengar perintah Tuhan melalui Nabi Elia. Ya, saat dia membuat roti itu, mujizat pun terjadi, ya, bahwa tepung itu tidak habis, minyak itu tidak berkurang. Ibu ini bisa
memberkati hamba Tuhan yang datang di tempat itu. Saat memilih keputusan, memilih yang benar untuk taat, mujizat Tuhan terjadi. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ya biar kita juga belajar untuk memilih taat kepada Tuhan. Ya, jangan lari Bapak Ibu. Mungkin saat ini kalian ada yang mendapat panggilan dari Tuhan. Jangan keraskan hati. Ya, pilihlah untuk berkata, ya Tuhan, aku ini milik-Mu. Jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Ya, saat engkau belajar taat, di situ kamu akan melihat mujizat Allah dinyatakan dalam hidupmu. Ya, Tuhan akan membukakan banyak hal sehingga engkau mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu untuk engkau lakukan di akhir zaman ini. Ya, kita melihat juga ada contoh dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Itu kisah tentang Ananias dan Safira. Ceritanya sepasang suami istri ini mereka menjual sebidang tanah, ya. Dan hasilnya itu akan dibawa ke waktu itu Petrus dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, mereka akan membawa ke sana. Tetapi hasilnya mereka sepakat untuk menahan separuh dari hasilnya. Mari kita buka saja di dalam Kisah Para Rasul 5. Saya bacakan di ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, waktu itu dia hanya bawa separuh dan bersepakat dengan istrinya untuk membohongi Petrus bahwa hanya itu hasilnya. Mereka memilih keputusan yang salah, ya, memilih untuk berdusta. Ya, bukan memilih untuk jujur, tetapi memilih tidak jujur. Akhirnya konsekuensinya apa? Padahal walaupun dibawa semuanya, itu kan hasilnya tetap punya mereka. Ya. Tetapi sudah mengambil pilihan yang salah. Konsekuensinya kita lihat di sini. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, wow, ngeri banget ini ceritanya ini. Wah, sampai putus nyawanya, meninggal waktu itu. Ya, sama juga dengan istrinya. Ya, beberapa saat kemudian istrinya datang ditanya, segini hasilnya? Dia bilang iya, karena mereka sudah sepakat untuk bohong. Setelah itu dia meninggal juga. Ya, Bapak Ibu, ini kisah yang tragis ya. Jangan sampai kita mengambil keputusan, pilihan yang salah. Kalau benar ya, katakanlah kebenarannya. Tidak usah disimpan-simpan. Ya, kalau memang tidak ya tidak, kalau iya ya iya. Ya, kalau seperti ini ya, betul mereka bawa, tapi tidak sepenuhnya. Ya. Akhirnya akibatnya sangat mengerikan. Ya, biar kita belajar juga dari kisah ini ya. Kita belajar terbuka di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Tuhan itu Maha tahu. Bapak Ibu, tadi Petrus bilang, kamu itu bukan berdusta pada orang tapi mendustai Tuhan. Ya. Maka itu yang terjadi. Ya, kita lihat contoh selanjutnya ya di dalam Alkitab. Kisah Kain dan Habel. Ya. Kita tahu saat Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ya, ternyata persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak. Kemudian Kain jadi apa? Panas hatinya.
ya, marah. Coba kita baca. Kejadian pasal 4. Ayat yang ke-6, ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ada pilihan sebenarnya Tuhan sudah kasih sama Kain. Ya, kalau mukamu berseri, jika engkau berbuat baik, apakah kamu tidak akan berseri mukamu? Tetapi kalau kamu buat dosa, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip dan dia sangat menggodamu. Engkau harus apa? Berkuasa atasnya. Tetapi ternyata Kain tidak mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau seandainya dia menguasai emosinya saat itu, ya, dia tidak akan meneruskan niatnya untuk membunuh adiknya mungkin saat itu, ya. Tetapi karena dibiarkan dan dia memilih tetap panas hati, tetap marah, akhirnya terjadi pembunuhan kepada adiknya. Sudah diperingatkan Tuhan sebenarnya. Dosa sudah ngintip depan pintu. Dia menggoda sekali, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, ternyata Kain tidak mau menguasai dirinya. Dia tetap membiarkan emosi yang menguasai. Bukan meredakannya, tetapi tetap membiarkan meluap. Akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak baik saat itu. Dia membunuh adiknya. Pilihan, mau marah apa tidak marah. Ya, demikian juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat kita marah. Ya, akan mungkin sangat emosi sekali. Tetapi ya, Tuhan memberikan kepada kita buah-buah roh itu, yaitu penguasaan diri. Bagaimana kita bisa menguasai atau kita tetap mengikuti emosi kita. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya rindu juga memberikan contoh untuk hal-hal kecil, ya, di mana kita harus mengambil keputusan untuk memilih yang tepat. Ya, tepat itu yang baik dan benar. Ya, yang baik belum tentu benar. Tapi kalau benar ya sudah tentu pasti dia baik. Ya. Nah, ini ada hal-hal kecil yang saya tulis di sini, ya. Saat ibadah, dua pilihan. Kita memilih fokus untuk dengar, mengikuti pujian penyembahan dan dengar firman Tuhan, atau kita mau ambil HP kita dan melihatnya. Nah, saat ibadah. Itu pilihan ini di sini yang memilih pikiran kita, perasaan kita. Nah, kalau kita milih pegang itu, nah mungkin cuma lihat sebentar, seret. Oh, mau baca Alkitab kok, malah ketekan WA, habis itu ketekan FB dan lain-lain. Apalagi TikTok, ya ampun, di gereja kok lihat TikTok. Nah, atau kita mau pilih satunya, fokus. Dua pilihan. Ya, pernah di gereja waktu itu ada dua ibu-ibu, yang lain lagi fokus dengar firman, berdua ngobrol. Sampai ini saya waktu itu enggak ikut, suami saya yang cerita. Sampai yang koordinator pujian sudah tegur. Masih tetap ngomong berdua. Ya. Suami saya bisa melihat, ya Bapak Ibu. Dia melihat ada yang bisik-bisiki mereka dari belakang. Ya. Pantasan mereka tidak konsentrasi. Ya, mereka lebih memilih bisikan iblis untuk ngomong, padahal sudah ditegur. Ya. Kalau suami saya dia tegas, pernah ada yang di belakang dia dalam ibadah bersama ini, ya sama-sama jemaat. Di belakang dia ada ngobrol-ngobrol, dia langsung noleh belakang. Kalau mau ngobrol di luar aja ya. Akhirnya mereka diam. Ya, seperti itu pilihan. Hal kecil tetapi menentukan. Kalau kita fokus, kita terima firman Tuhan, wah itu mungkin kita kehidupan rohani kita meningkat. Tapi kalau kita cuma lihat HP, ya
Mending di rumah lihat HP. Ya, kita tidak dapat berkat saat kita ke gereja. Ya, berkat korporat di situ. Oke. Nah, ya ini juga kalau melihat media sosial ya, dengan Android kita, tontonan-tontonan, kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau nonton yang tidak pantas ya, belum sesuai umur, atau mau lihat yang ilmu pengetahuan dan sebagainya yang kita butuhkan. Nah, itu pilihan di sini. Ya. Baiklah kita belajar untuk memilih yang tepat. Ya. Jangan enggak usah lihat-lihat tontonan yang tidak pantas. Ya. Nanti itu akan kamu lihat satu, mungkin mancing penasaran, mau lihat-lihat lagi yang lain. Kalau engkau sudah memilih tidak, aku mau milih yang berguna saja. Ya udah, pilih itu. Ya, kamu disiplin dengan dirimu bahwa saya mau pilih itu. Kalau ada muncul yang tidak pantas, sudah langsung di skip. Ya, seperti itu. Saya belajar seperti itu untuk melatih ketaatan, melatih disiplin. Ya, kalau saya sudah memilih sesuatu, ya tetap itu yang saya lihat misalnya. Ya, satu lagi di rumah. Contoh di rumah. Pilihan di rumah ini buat anak-anak muda. Ya, milih mau bantu mama atau enggak. Kalau di rumah sudah berantakan misalnya, mau milih di kamar aja, lihat HP atau mau keluar bantu mama misalnya. Ya, kamu bantu sedikit aja sapu-sapu beres-beres, kamu enggak tahu mamamu itu dalam hatinya dia senang sekali. Ya, senang sekali kalau anaknya mau bantu di rumah. Ya, tapi kalau kamu cuma egois diri sendiri, sebetulnya mama itu sedih. Ya, jadi pilihan mau bantu atau enggak mau. Mau yang mana ya, Bes? Mau bantu. Iya, Maria mau bantu di rumah. Oke, ya puji Tuhan. Ya, mungkin ini yang saya sampaikan sore hari ini. Bagaimana untuk kita bisa mengambil pilihan yang tepat, yaitu yang pertama kita belajar menyangkal diri. Ya, menyangkal diri berarti berkata tidak terhadap keinginan daging kita. Kita belajar menyangkal diri dan tetap disiplin. Sekali sudah memilih yang baik, tetap pilih itu. Ya, maka kehidupan rohani kita akan semakin meningkat di hadapan Tuhan. Ya, satu ayat terakhir ya Bapak Ibu, mungkin akan lewat 5 menit. Tolong ditampilkan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu ya. Kalau pikiran ini bingung mau pikir yang apa ini ayatnya, Filipi 4 ayat 8. Sehingga kita bisa memilih ya hal yang tepat, yang baik dan benar sesuai firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Biarlah kami bisa Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bisa Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari memilih hal yang benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan rohani kami Tuhan semakin hari semakin meningkat di dalam Tuhan, semakin hari Tuhan Engkau bawa kami untuk semakin mendengarkan suara-Mu, semakin mengerti isi hati Tuhan. Bukan hanya dari kata orang saja kami mendengar suara-Mu, tapi kami sendiri mengalami Tuhan, kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, meteraikan firman yang sudah kami terima ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.